Komisi Pemberantasan Korupsi sedang menyelidiki Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dalam dugaan korupsi biaya perjalanan dinas. Kental intrik politik, saya Bagja Hidayat dan inilah opini Tempo. Di masa kampanye pemilihan presiden pada 2019, Presiden Joko Widodo pernah berjanji akan memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Untuk mewujudkan hal itu, kata dia, hukum akan menjadi panglima. Pengusutan dugaan korupsi Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo bahkan rencana menjadikannya tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi boleh jadi merupakan wujud janji itu. Namun jika kita letakkan dalam konteks perseteruan Jokowi dengan Partai Nasdem dalam pemilihan umum 2024, penyelidikan KPK itu boleh jadi serangan kepada mereka yang menentang kehendak politik pemerintah. Saat ini kerap terdengar sinisme, jika ingin aman dari pengusutan perkara korupsi, jadilah pendukung Jokowi. Kecurigaan pemerintah main pukul muncul karena sebelumnya Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Plate menjadi tersangka korupsi pembangunan infrastruktur menara pemancar internet atau Base Transceiver Station oleh Kejaksaan Agung. Johnny dan Syahrul adalah kader Partai Nasdem yang duduk di kabinet. Bersama Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat, Partai Nasdem merupakan pengusung Anies Baswedan, mantan Gubernur DKI Jakarta yang mereka sorongkan menjadi calon presiden dalam pemilu 2024. Sementara itu, Jokowi condong mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan dan Prabowo Subianto dari Partai Gerindra. Dugaan korupsi yang dituduhkan kepada Syahrul Yassin Limpo, mantan Gubernur Sulawesi Selatan, adalah perkara penyalahgunaan surat pertanggungjawaban atau SPJ, keuangan negara dan penerimaan gratifikasi pada 2019-2023. Syahrul ditenggarai menerima upeti rutin ratusan juta rupiah dari pejabat eselon 1 dan 2 yang dicatat sebagai pengeluaran perjalanan dinas. Selain itu, dia juga diduga menerima setoran dari bawahannya untuk jasa penempatan pejabat di lingkungan Kementerian Pertanian. Korupsi harus ditindak, tak peduli berapapun uang yang ditilap dan betapapun modus operasi pencurian sudah menjadi rahasia umum. Penyalahgunaan SPJ adalah praktik lancung yang jamak dilakukan para pejabat di kementerian dan lembaga pemerintah. Masalahnya, indikasi korupsi yang lebih besar di Kementerian Pertanian sepanjang pemerintahan Jokowi tak pernah dipersoalkan. Misalnya, dugaan jual beli izin dalam penerbitan rekomendasi impor produk hortikultura dan surat perizinan impor buah pada 2020. Perkara lain adalah penyediaan vaksin penyakit kuku dan mulut atau PMK senilai 2,6 triliun rupiah yang sudah diinvestigasi majalah ini pada 2022. Tanpa tender, Kementerian Pertanian menunjuk 5 perusahaan yang tidak memiliki pengalaman mengimpor vaksin PMK dan diduga hanya mengandalkan kedekatan dengan petinggi kementerian. Keputusan KPK memilih perkara remeh untuk menjerat Syahrul Yassin Limpo menimbulkan wasangka bahwa komisi tak ingin mengulang kesalahan Kejaksaan Agung dalam menangani perkara Johnny Plate. Dalam kasus Johnny, pengusutan melebar ke pelaku lain, termasuk politikus di luar Partai Nasdem. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh telah meminta Johnny menjadi justice kolaborator, isyarat restu Surya kepada Johnny untuk membongkar keterlibatan petinggi partai lain. Penggunaan lembaga hukum untuk menekan lawan politik merupakan bentuk nyata penyalahgunaan kekuasaan. Abuse of power dengan memakai Komisi Anti Korupsi ini berkaitan dengan pelemahan KPK pada awal periode kedua pemerintahan Jokowi. Awalnya adalah revisi Undang-Undang KPK yang mengubah lembaga itu dari independen menjadi bagian dari rumpun eksekutif. Kemudian Komisaris Jenderal Polisi Firly Bahuri dipilih menjadi Ketua KPK meski sebagai Deputi dan Direktur ia berkali-kali terbukti melanggar kode etik. Terakhir adalah Mahkamah Konstitusi menerbitkan putusan perpanjangan masa jabatan petinggi KPK dari 4 menjadi 5 tahun. Putusan itu kuat diduga bertujuan memastikan tidak ada pergantian pimpinan komisi hingga pemilu berakhir. Pimpinan Kejaksaan dan KPK hendaknya berani melawan segala bentuk intervensi. Jokowi
juga seharusnya tak membiarkan dirinya dicatat sejarah sebagai presiden kedua setelah Soeharto yang memakai hukum untuk memukul lawan politik. Simak opini dan liputan selengkapnya di majalah.tempo.co.